Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Hai football lovers, Corner Kick akan membahas kesuksesan Real Madrid. Oke, kita mulai pembahasannya. Bayangkan sebuah klub sepak bola yang bukan hanya juara di lapangan, tetapi juga bintang gemilang di panggung ekonomi, branding, dan transfer di benua yang dipenuhi pesaing kaya dan ambisius Manchester City, PSG Munchen, Barcelona Liverpool. Real Madrid berdiri kokoh sebagai satu-satunya klub yang berhasil menggabungkan prestise olahraga dan dominan finansial. Mereka tidak hanya memegang rekor 15 gelar Liga Champions, tapi juga menjadi klub kaya dan stabil. Bahkan tercatat sebagai klub pertama yang mendapat omset 1 miliar euro dalam satu musim. Apa rahasia mereka? Mengapa Real Madrid tetap unggul monetarily, sementara klub lain malah terpuruk di utang? Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 10 kunci sukses mereka. 1. Kepemimpinan visioner, 2 model branding dan sponsor, 3 revenue stream yang terdiversifikasi, 4 transfer pintar dan gratis, 5 Galacticos versus talent hunting, 6 akademi dan model ekonomi, 7 renovasi Bernabeu, sumber pendapatan modern, 8 dominasi media dan kendali siaran, 9 winning culture dan tekanan trofi, 10 strategi kompetitif jangka panjang. Mari kita ulas satu persatu agar menggali kenapa hanya Real Madrid yang bisa mencapai titik ini. Pertama, kepemimpinan visioner Florentino Perez. Sejak pertama kali duduk di kursi presiden Real Madrid pada tahun 2000, Florentino Perez tidak datang membawa janji biasa, ia datang dengan misi revolusioner. Di tengah krisis finansial yang melilit klub, Perez melihat peluang di balik keterpurukan. Real Madrid saat itu menanggung utang lebih dari 270 juta euro, dan secara struktur bisnis masih sangat bergantung pada pendapatan tradisional, tiket pertandingan dan hak siar domestik. Perez, dengan latar belakang sebagai insinyur dan pebisnis ulung, memperlakukan klub bukan hanya sebagai entitas olahraga, tapi sebagai aset strategis yang bisa dikembangkan, layaknya perusahaan multinasional. Langkah pertamanya kontroversial, namun brilian, menjual lahan pelatihan lama di pusat kota Madrid kepada pemerintah dengan harga tinggi, lalu membangun pusat pelatihan baru Ciutat Real Madrid di Valdebebas, yang lebih modern, luas, dan efisien. Dari transaksi tanah ini saja, Real Madrid mendapatkan suntikan dana besar yang langsung digunakan untuk menutup utang dan memulai proyek megah era Galacticos. Tapi, jangan salah, Galacticos bukan hanya soal mendatangkan pemain besar seperti Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, atau David Beckham. Itu hanya setengah dari strateginya. Setengah lainnya yang tak kalah penting adalah membangun brand global Real Madrid. Kehadiran bintang-bintang itu membuka pasar baru di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Dengan Beckham, misalnya, Real Madrid langsung mendapatkan kontrak komersial besar dari Jepang dan Korea Selatan. Klub mulai menjual jersey bukan hanya ke penggemar lokal, tapi juga ke jutaan penggemar global yang mulai mengenal Real Madrid bukan karena sejarahnya, tapi karena para idolanya dari 2000 hingga kini. Di bawah 2 periode kepemimpinan Perez, Real Madrid telah menambah 37 gelar juara, termasuk 7 gelar Liga Champions, lebih banyak dari klub manapun dalam periode tersebut. Namun, pencapaian Perez bukan hanya dalam bentuk piala, ia mengubah model bisnis sepak bola Eropa. Saat banyak klub masih terpaku pada pendapatan tradisional, Real Madrid di bawah Perez sudah melangkah jauh ke depan, merancang stadion sebagai mesin ekonomi, menjual hak citra pemain secara cerdas, dan membangun jaringan global digital marketing jauh sebelum klub lain menyadari pentingnya hal tersebut. Renovasi Santiago Bernabeu yang dimulai tahun 2019 dan diproyeksikan selesai sepenuhnya pada 2024 adalah tonggak baru dalam sejarah klub dengan biaya mencapai hampir 1 miliar euro. Stadion ini diubah menjadi pusat hiburan, multifungsi, bisa digunakan untuk pertandingan, konser, event bisnis, bahkan pameran. Stadion itu kini dilengkapi atap geser, layar LED 360 derajat, fasilitas VR,
dan sistem pendingin canggih. Tapi yang paling penting, stadion itu kini bukan hanya rumah bagi Real Madrid, tapi juga mesin cetak uang yang bisa beroperasi sepanjang tahun. Di luar proyek stadion, Perez juga menunjukkan keberaniannya dalam geopolitik sepak bola. Ia adalah tokoh utama di balik lahirnya gagasan kontroversial European Super League, kompetisi elit yang ingin menggantikan format Liga Champions dengan sistem tertutup. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk arogansi elit. Tapi bagi Perez, ini adalah bentuk perlawanan terhadap UEFA yang dianggap terlalu dominan dan tidak efisien dalam distribusi pendapatan. Di mata Perez, klub sebesar Real Madrid layak memiliki kendali lebih atas hak siar, sponsor, dan pemasukan digital mereka sendiri tanpa harus terus tunduk pada federasi. Visi ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya presiden klub, tapi pemimpin ideologis yang ingin mengubah struktur industri sepak bola itu sendiri. Kini, Real Madrid bukan hanya klub sepak bola di tangan Florentino Perez. Klub ini telah menjelma menjadi perusahaan global strategis. Klub dengan basis penggemar raksasa, nilai brand miliaran euro, dan ekosistem bisnis yang menyatu antara olahraga, hiburan, dan teknologi. Dari Vigo hingga Bellingham, dari era Galacticos hingga era generasi muda penuh talenta, dari stadion lama ke stadion masa depan. Semua transformasi ini adalah karya seorang pria yang berpikir besar, bergerak berani, dan membangun Real Madrid bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk dekade yang akan datang. Dan yang paling menakjubkan, Perez masih terus melangkah dengan proyek digitalisasi, ekspansi global, dan strategi regenerasi tim. Ia memastikan bahwa warisan kejayaan Real Madrid akan terus hidup bukan karena kebetulan, tapi karena kepemimpinan visioner yang telah tertanam kuat dalam DNA klub. Nomor 2, model branding dan sponsorship. Salah satu keunggulan paling mencolok dari Real Madrid dibandingkan klub-klub besar lainnya adalah kemampuannya dalam membangun dan mengelola sumber pendapatan yang sangat terdiversifikasi. Bukan hanya mengandalkan satu sektor seperti siaran TV atau penjualan pemain, Real Madrid menciptakan sistem keuangan yang kuat, berlapis, dan tahan krisis. Hasilnya, klub ini mampu terus tumbuh secara stabil meski diterpa pandemi, inflasi, atau ketatnya regulasi UEFA. Setidaknya ada 3 pilar utama yang menopang kekuatan: financial, Real Madrid matchday revenue, broadcast rights, dan pendapatan komersial. Nomor 1, matchday revenue, Bernabeu baru, pengalaman baru. Sejak proses renovasi Santiago Bernabeu dimulai pada 2019 dan rampung pada 2024, Real Madrid langsung memetik hasil manis dari investasi infrastruktur jangka panjang ini. Stadion yang kini memiliki atap retractable, layar LED raksasa, fasilitas konser, restoran mewah, dan area hospitality eksklusif, bukan hanya menjadi rumah bagi pertandingan sepak bola, tapi juga pusat hiburan, multifungsi yang buka sepanjang tahun. Hasilnya sangat jelas, pendapatan dari tiket pertandingan, VIP boxes, tur stadion, hingga sewa event korporat meningkat drastis. Bernabeu kini bukan sekadar tempat nonton bola, tapi destinasi wisata global. Ini memberikan Real Madrid keunggulan yang tidak dimiliki banyak klub lain, terutama yang belum memiliki stadion milik sendiri atau masih bergantung pada model konvensional. Nomor 2, broadcast revenue, daya tarik global sang juara. Sebagai klub tersukses dalam sejarah Liga Champions dan Raja Eropa dengan 15 gelar, Real Madrid punya daya tarik luar biasa untuk hak siar TV. Setiap musim, pertandingan Madrid ditonton jutaan orang di seluruh dunia, baik di La Liga maupun kompetisi Eropa. Klub ini menjadi magnet bagi televisi, platform streaming, dan sponsor iklan. Paket siaran televisi yang melibatkan Real Madrid selalu menjadi yang paling mahal dan paling diminati. Selain karena performa mereka yang konsisten di level atas, keberadaan pemain bintang juga meningkatkan nilai jual kompetisi. Tidak heran, hak siar internasional Liga Champions dan La Liga kerap mengalami peningkatan signifikan dan Madrid menjadi penikmat utama dari lonjakan itu. Nomor 3, komersial revenue, mesin uang yang tidak pernah mati. Pendapatan dari sektor komersial adalah elemen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, dengan lisensi merchandise yang tersebar di 5 benua, serta pendapatan dari media sosial dan konten digital. Real Madrid menjelma sebagai klub dengan ekosistem komersial paling mapan di dunia. Pada musim 2023-2024, ketiga pilar tersebut menghasilkan EBITDA sebesar 156 juta euro, angka yang menandakan profitabilitas operasional yang luar biasa. Bahkan,
klub mencatatkan laba bersih sebesar 15,6 juta euro, di saat banyak klub besar lainnya justru merugi atau bergantung pada suntikan dana pemilik. Kombinasi dari model bisnis stadion modern, siaran global, dan kekuatan komersial menjadikan Real Madrid tidak hanya unggul di lapangan, tetapi juga menjadi benchmark manajemen finansial di industri olahraga. Inilah salah satu alasan mengapa mereka selalu berada di barisan depan, baik dalam perburuan gelar maupun dalam laporan keuangan. Deloitte Football Money League kerjasama global dengan merek-merek premium. Kita lanjut ke nomor 3, revenue stream yang terdiversifikasi. Salah satu keunggulan paling mencolok dari Real Madrid dibandingkan klub-klub besar lainnya di Eropa adalah kemampuannya dalam membangun dan mengelola sumber pendapatan yang sangat terdiversifikasi. Dalam dunia sepak bola modern, ketergantungan pada satu sumber pemasukan, entah dari hak siar televisi, penjualan pemain, atau suntikan dana pemilik bisa menjadi kelemahan fatal. Namun, Real Madrid telah menyiapkan sistem yang berlapis, stabil, dan tahan terhadap guncangan ekonomi global. Ketika pandemi, industri sepak bola pada tahun 2020, banyak klub besar mengalami krisis kas. Pendapatan dari tiket lenyap, transfer tertunda, dan sponsor menahan kontrak mereka. Tapi Real Madrid tetap berdiri tegak, meski juga terkena dampak. Mereka tidak sampai melakukan pemutusan kontrak, massal atau penjualan darurat pemain bintang. Ini karena mereka sudah sejak lama tidak menggantungkan seluruh pendapatannya pada satu keran. Real Madrid membagi sumber pendapatannya dalam 3 kategori utama yang saling menguatkan matchday revenue. Setelah renovasi megah Santiago Bernabeu yang rampung pada 2024, klub kini menikmati lonjakan besar dari penjualan tiket, paket hospitality eksklusif, tour, stadion, hingga penyewaan venue untuk konser dan event global. Stadion tersebut kini bukan hanya tempat pertandingan, tetapi menjadi destinasi wisata dan pusat hiburan internasional. Tidak semua klub memiliki fasilitas modern dengan fungsi ganda seperti ini. Broadcast revenue, Real Madrid adalah magnet bagi hak siar. Sebagai klub tersukses dalam sejarah Liga Champions, mereka hampir selalu tampil di panggung terbesar. Setiap laga Madrid ditonton ratusan juta pemirsa di seluruh dunia. Akibatnya, nilai siaran pertandingan mereka selalu tinggi. Tidak hanya di Spanyol, tapi juga di Asia, Amerika, dan Timur Tengah. Semakin besar pasar mereka, semakin kuat daya tawar terhadap kontrak media dan sponsor. COVID-19 menghantam komersial revenue. Madrid adalah merek global yang laku keras. Pendapatan dari kerja sama sponsor dengan merek seperti Emirates, Adidas, Audi lisensi merchandise resmi, dan hak citra, image rights yang dikelola cerdas membawa pendapatan komersial mereka ke level yang luar biasa. Bahkan, pada musim 2024-2025, pendapatan komersial meningkat lebih dari 28%, membuktikan betapa kuatnya nilai jual klub ini secara global. Yang menarik, semua pilar ini terhubung satu sama lain. Kemenangan di Liga Champions memperkuat brand. Brand memperkuat daya tarik sponsor. Sponsor memperkuat pemasukan komersial. Dan pemasukan komersial mendanai infrastruktur serta skuad kompetitif. Ini menciptakan lingkaran emas ekonomi yang sulit ditandingi. Tak mengherankan jika pada musim 2024-2025, Real Madrid mencatat EBITDA sebesar 156 juta euro, indikator keuntungan operasional yang sangat sehat. Bahkan laba bersih mereka mencapai 15,6 juta euro. Di saat banyak klub pesaing justru merugi atau harus menjual pemain kunci demi menyeimbangkan neraca keuangan. Di saat banyak klub menambal defisit dengan menjual pemain, Real Madrid justru memperkuat fondasi keuangannya untuk masa depan. Inilah mengapa Real Madrid bukan hanya klub sepak bola, tapi juga organisasi bisnis berkelas dunia. Model ideal bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana industri olahraga harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Lanjut ke nomor 4, transfer pintar dan gratis. Banyak yang mengira bahwa Real Madrid selalu mengandalkan dompet tebal untuk mendapatkan pemain terbaik dunia. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Dalam 1 dekade terakhir, Real Madrid jarang melakukan pembelian boros dan lebih sering melakukan perekrutan cerdas dan efisien, terutama melalui transfer gratis. Free transfer inilah salah satu aspek tersembunyi dari kesuksesan klub ini. Mereka memenangkan pertandingan tidak hanya di lapangan, tapi juga di meja negosiasi. Strategi Florentino Perez dan tim manajemennya sangat sistematis. Mereka tahu bahwa dalam era sepak bola modern, transfer pemain bukan sekadar urusan membayar harga tertinggi, tetapi soal waktu yang tepat, pendekatan yang elegan, dan tawaran yang menggiurkan secara jangka panjang.
Madrid tidak sekadar memburu pemain, mereka membangun proyek yang menarik minat sang pemain sebelum masa kontraknya habis. Contoh paling mencolok adalah David Alaba dari Bayern Munich dan Antonio Rudiger dari Chelsea. Keduanya direkrut tanpa biaya transfer sepeser pun, namun mereka bukan pemain biasa. Alaba adalah kapten Austria dan bek multitalenta, sedangkan Rudiger adalah andalan lini belakang timnas Jerman. Real Madrid berhasil mengamankan keduanya melalui negosiasi awal, bahkan sebelum mereka bebas berbicara dengan klub lain. Dengan gaji kompetitif, janji trofi, dan prestisa mengenakan seragam putih legendaris Alaba dan Rudiger tak ragu menerima pinangan Los Blancos. Strategi ini kembali terlihat dalam saga Kylian Mbappe. Setelah bertahun-tahun menjadi target utama, Madrid akhirnya mendapatkannya secara gratis dari PSG. Mereka menolak membayar 200 juta euro pada 2021 dan memilih bersabar. Kini, mereka mendapatkan superstar dunia dengan biaya nol, sebuah langkah berani dan cerdas yang menghemat kas. Klub sambil tetap mendapatkan nilai tertinggi di pasar pemain. Dan bukan cuma itu, Real Madrid juga mendapatkan Trent Alexander-Arnold hanya membayar klausul pelepasan sekitar 10 juta sterlin. Fullback eksplosif dari Liverpool. Strategi ini sangat jelas hindari perang harga, negosiasikan lebih awal, dan tawarkan proyek, sepak bola serta gaji kompetitif yang membuat pemain merasa dihargai secara maksimal. Hal yang juga patut diapresiasi adalah bagaimana Real Madrid menjaga keseimbangan skuadnya. Mereka tak hanya merekrut superstar, tapi juga membangun generasi masa depan. Lihat bagaimana Vinicius Junior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Arda Güler menjadi pilar jangka panjang. Dengan mengombinasikan pemain muda bertalenta dengan veteran yang berpengalaman, Madrid menciptakan struktur tim yang solid secara teknis, taktis, dan mentalitas juara. Keunggulan Madrid bukan hanya soal punya uang, tapi tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Mereka tidak panik saat bursa transfer memanas dan tidak terjebak pada euforia belanja besar. Mereka bersabar, mengintai, lalu menghantam dengan presisi. Seperti maestro catur, Real Madrid selalu beberapa langkah di depan, dan itulah sebabnya mereka terus mendominasi sepak bola Eropa. Misalnya, Mbappe bergabung tanpa biaya transfer setelah kontraknya habis, dan sebelum itu, Madrid mengincarnya 2 tahun sebelumnya. Strategi pintar semacam ini menekan biaya, sekaligus menjaga kualitas tim tinggi. Next ke nomor 5, Galacticos versus talent hunting. Real Madrid pernah dikenal sebagai klub para dewa sepak bola. Di awal milenium, dunia menyaksikan lahirnya era Galacticos yang legendaris. Dimulai dengan pembelian Luis Figo dari Barcelona, lalu dilanjutkan dengan Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, hingga Michael Owen. Strategi tersebut bukan semata-mata mengejar kemenangan di lapangan, tetapi merupakan gerakan besar untuk mengubah citra Real Madrid menjadi brand global kelas dunia, dan memang berhasil, setidaknya dalam hal popularitas dan pendapatan komersial. Penjualan jersey meledak, tur pramusim ke Asia dan Amerika Latin penuh penonton, dan Real Madrid menjadi simbol kemewahan serta daya tarik dunia olahraga. Namun secara olahraga, keberhasilan di era Galacticos cenderung sporadis, meski sempat meraih gelar La Liga dan 1 Liga Champions 2002. Era ini juga dipenuhi kegagalan kolektif dan pertahanan yang rapuh akibat ketimpangan. Dalam membentuk skuad seimbang, momen refleksi pun datang. Setelah melihat pola belanja yang tidak efisien dan prestasi yang tak konsisten, manajemen klub, khususnya di bawah komando Florentino Perez yang kembali menjabat, beralih strategi. Real Madrid mulai menerapkan pendekatan baru, perpaduan antara pemburuan talenta muda berpotensi dan mempertahankan veteran berkualitas. Contoh paling ikonik dari transformasi ini adalah kedatangan pemain muda seperti Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, dan Aurelien Tchouameni. Mereka semua direkrut saat masih berusia belasan atau awal 20-an dengan harga yang relatif rasional dibanding harga pasar saat ini. Klub berani bertaruh pada potensi jangka panjang, dan hasilnya luar biasa. Vinicius kini menjadi simbol generasi baru Madrid. Bellingham tampil seperti veteran meski baru berusia 21. Lebih menarik lagi, strategi ini memperbaiki neraca keuangan transfer Real Madrid secara drastis. Dalam 6 musim terakhir, Real Madrid mencatatkan keuntungan bersih sekitar 8 juta euro dari aktivitas transfer, sebuah pencapaian luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan rival seperti Barcelona, PSG, atau Manchester United yang terus-menerus mengalami defisit akibat belanja impulsif. Dan Camavinga adalah gelandang serba bisa yang jarang dimiliki klub lain.
Tak hanya di pasar transfer, Madrid juga mengaktifkan kembali kekuatan akademinya. La Fabrique, nama-nama seperti Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vázquez, bahkan Brahim Diaz yang sempat dijual lalu dibeli kembali, memperkuat model pembangunan jangka panjang berbasis internal. Mereka bukan sekadar pelengkap skuad, tapi menjadi pilar penting saat krisis cedera datang. Dengan memaksimalkan produk akademi, Real Madrid tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjaga identitas lokal klub tetap hidup. Dalam 1 dekade terakhir, Madrid telah membuktikan bahwa keseimbangan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Bukan lagi tentang membeli nama besar untuk tampil di majalah, tapi tentang membangun tim yang hidup, berkembang, dan lapar akan trofi. Mereka tetap klub yang menarik bagi superstar dunia, tapi kini juga dikenal sebagai rumah terbaik untuk membesarkan bintang masa depan. Sebuah transisi elegan dari era Galacticos ke era Visionarios. Lanjut nomor 6, akademi dan model ekonomi. Jika kebanyakan akademi sepak bola di dunia berfungsi sebagai tempat pengembangan talenta belaka, maka La Fabrica milik Real Madrid telah berevolusi menjadi lebih dari itu, sebuah ekosistem yang menghasilkan uang, kualitas, dan identitas dalam satu waktu. Bukan sekadar tempat latihan pemain muda, La Fabrica adalah pabrik emas yang mengubah prospek remaja menjadi aset bernilai jutaan euro. Sejak 2005 hingga 2024, Real Madrid telah menghasilkan lebih dari 400 juta euro hanya dari penjualan pemain lulusan akademi. Padahal, biaya operasional akademi ini hanya sekitar 20 juta euro per tahun. Artinya, dalam hampir 2 dekade terakhir, investasi akademi telah kembali berkali-kali lipat, menjadikannya salah satu model ekonomi paling sukses dalam dunia olahraga. Pemain-pemain seperti Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Borja Mayotte, hingga Jesse Rodriguez adalah contoh bagaimana Madrid bisa mencetak bintang, memberikan panggung di level atas, lalu menjual mereka pada waktu yang tepat dengan harga tinggi. Penjualan ini bukan dilakukan karena mereka tak berkualitas, tapi karena klub memiliki surplus di posisi tersebut atau butuh dana untuk upgrade fasilitas dan mendanai proyek besar seperti renovasi Santiago Bernabeu. Namun, akademi ini bukan hanya soal menjual. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana lulusan La Fabrica juga menjadi fondasi penting bagi skuad utama. Pemain seperti Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vázquez, dan kini Brahim Diaz adalah wajah loyalitas dan kedalaman skuad. Mereka mungkin tak selalu menjadi headline di media, tapi mereka adalah pilar kestabilan di ruang ganti, selalu siap saat dibutuhkan. Model ini juga memungkinkan Real Madrid menghindari jebakan yang sering dialami klub besar lainnya, yakni ketergantungan pada transfer mahal dan gaji selangit. Dengan mengombinasikan produk akademi dan bintang kelas dunia, Madrid menciptakan keseimbangan dalam struktur gaji dan komposisi skuad. Ketika klub lain mengeluh tentang pembatasan financial fair play, Real Madrid tetap leluasa bermanuver. Karena banyak pemain penting, mereka datang dari dalam. Keberhasilan ini juga bersandar pada sistem scouting dan pelatihan yang luar biasa. Sejak usia dini, pemain-pemain di La Fabrica dibentuk dengan mental pemenang dan filosofi. Sepak bola Madrid menyerang, dominan, dan tidak takut bermain di level tertinggi. Mereka sudah terbiasa berada dalam tekanan dan ekspektasi besar yang memudahkan transisi ke tim utama atau ke klub besar lainnya. Dengan sistem ini, Real Madrid membuktikan bahwa akademi bukan hanya tentang idealisme sepak bola murni, tapi bisa menjadi model ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan. La Fabrica adalah cerminan cerdas dari klub yang tahu bagaimana menyatukan tradisi, strategi bisnis, dan tujuan kompetitif. Sebuah blueprint yang seharusnya menjadi panutan bagi klub-klub top lainnya. Lanjut ke nomor 8, dominasi media dan kendali siaran. Dalam era digital seperti sekarang, sepak bola bukan hanya pertarungan di lapangan hijau, tapi juga di medan, siaran, dan media global. Disinilah Real Madrid sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar klub sepak bola biasa, melainkan konglomerasi media yang tahu betul bagaimana cara memaksimalkan exposure, distribusi konten, dan monetisasi jangkauan global. Salah satu langkah revolusioner dalam konteks ini adalah dukungan penuh Real Madrid terhadap ide European Super League. Iya, terlepas dari kontroversinya, inisiatif ini lahir dari satu gagasan besar memotong peran perantara seperti UEFA dan stasiun penyiaran konvensional agar klub-klub besar mendapatkan porsi lebih adil dari hak siar dan pemasukan komersial. Bagi Real Madrid, ini bukan sekadar gerakan pemberontakan, tapi strategi jangka panjang
untuk mengontrol nasib sendiri secara finansial dan media. Real Madrid menyadari bahwa dalam struktur saat ini, pendapatan dari siaran dibagi secara tidak proporsional. Klub yang memiliki ratusan juta penggemar dan menghasilkan rating tertinggi di seluruh dunia seperti Madrid justru harus berbagi dengan klub-klub kecil yang kontribusinya terhadap audiens global sangat minimal. Lewat konsep ISL dan platform siaran sendiri, Madrid ingin mengambil alih kendali distribusi konten dan mengatur sistem broadcast secara independen. Langkah ini sudah terlihat dalam skala kecil. Real Madrid memiliki Real Madrid TV, saluran resmi yang tak hanya menyiarkan konten eksklusif seperti latihan, dokumenter, dan pertandingan pramusim, tapi juga menjadi alat branding global. Klub juga aktif dalam mengembangkan kanal YouTube, TikTok, Instagram, dan aplikasi digital sendiri yang secara langsung menghubungkan klub dengan fans tanpa perlu melalui media pihak ketiga. Dalam dunia di mana perhatian adalah mata uang baru, pendekatan ini adalah senjata utama. Selain itu, pendekatan media Madrid juga mulai memanfaatkan data lokalisasi dengan mengenali demografi fans berdasarkan wilayah, misalnya basis besar di Asia Tenggara, Timur, Tengah, atau Amerika Latin. Madrid mampu merancang konten, merchandise, dan kampanye promosi yang spesifik untuk setiap wilayah. Ini adalah model streaming modern yang selama ini dikuasai oleh platform seperti Netflix, dan Real Madrid mengadaptasi strategi itu dalam sepak bola. Secara bisnis, pemotongan rantai distribusi ini berarti margin keuntungan lebih besar, kontrol terhadap data audiens, dan fleksibilitas monetisasi. Madrid bisa menawarkan hak siar khusus bundling merchandise atau sistem berlangganan premium untuk konten eksklusif yang akan langsung masuk ke kas klub, bukan ke pihak ketiga. Dengan pendekatan ini, Real Madrid menempatkan diri sebagai pionir dalam redefinisi industri olahraga sebagai industri media modern. Klub tidak lagi menunggu distribusi keuntungan dari operator, liga, atau lembaga penyiaran, melainkan aktif menciptakan ekosistem mandiri yang menguntungkan. Ini bukan hanya tentang menonton pertandingan, tapi mengubah pengalaman fans menjadi komoditas digital bernilai tinggi. Dalam era baru ini, siapa yang menguasai media, menguasai pasar, dan Real Madrid tahu betul. Untuk tetap jadi raja di lapangan, mereka juga harus jadi raja di layar kaca. Lanjut ke nomor 9, winning culture dan tekanan meraih trofi. Real Madrid tidak hanya dikenal sebagai klub terkaya atau paling berprestasi di Eropa. Mereka juga dikenal sebagai klub dengan standar kemenangan tertinggi di dunia sepak bola. Filosofi dasarnya sederhana namun keras. Jika kamu tidak menang, kamu tidak bertahan di klub lain. Kegagalan bisa dimaklumi, diberikan ruang untuk membangun kembali, atau dicari alasan pembenar. Tapi di Madrid, kegagalan adalah akhir. Budaya kemenangan ini bukan hanya slogan, melainkan sistem yang sudah mengakar dalam setiap lapisan. Klub dari direksi hingga tim muda, Madrid tidak pernah bermain hanya untuk partisipasi atau sekadar bertahan di papan atas. Mereka hanya punya satu tujuan, trofi. Itulah sebabnya para pelatih yang gagal membawa piala bergengsi tidak akan diberi waktu terlalu lama. Tak peduli seberapa besar nama mereka. Contohnya Zinedine Zidane, pelatih yang membawa Madrid menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut, tetap berada di bawah tekanan hebat setiap musim. Begitu performa menurun dan Madrid gagal di La Liga atau Eropa, masa depannya pun dipertanyakan. Carlo Ancelotti, yang pernah dipecat setelah hanya memenangkan Liga Champions dan Copa del Rey dalam 2 musim pertamanya, kembali ke klub pada 2021 dengan satu misi, bawa piala atau angkat kaki. Meski Ancelotti memberikan trofi Liga Champions pada 2022 dan 2024, Carlo Ancelotti tetap mendapat tekanan. Tepatnya musim 2025, Real Madrid tidak mendapatkan trofi apapun dan akhirnya Carlo Ancelotti dipecat. Bandingkan dengan banyak klub lain yang menganggap posisi keempat sudah cukup atau puas hanya bertahan di liga utama. Banyak tim besar Eropa kini lebih fokus menjaga neraca keuangan ketimbang memburu kejayaan di lapangan. Sementara itu, Real Madrid tidak pernah berkompromi dalam hal trofi. Standar mereka bukan aman. Standar mereka adalah dominasi. Bagi banyak bintang dunia, bermain untuk Madrid bukan hanya soal uang atau fasilitas mewah ini, soal mentalitas, tentang menjadi bagian dari klub yang hidup dan mati demi kemenangan. Bahkan, pemain muda seperti Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga menyatakan bahwa mereka memilih Madrid karena ingin berada di lingkungan yang selalu haus kemenangan. Hal yang sama
berlaku untuk sponsor dan mitra komersial. Brand global seperti Adidas, Emirates, Audi, hingga HP rela membayar mahal untuk terasosiasi dengan klub yang hampir selalu tampil di final besar. Dengan eksposur media internasional yang tak tertandingi, kemenangan bukan hanya mendongkrak harga saham emosi fans, tapi juga nilai saham brand secara literal. Budaya juara ini juga tertanam dalam akademi. Dari usia muda, para pemain La Fabrica sudah ditanamkan nilai bermain untuk Real Madrid berarti harus menang, tidak ada mentalitas puas diri. Tekanan di Madrid memang brutal, tapi dari tekanan itulah lahir sejarah. Dan dalam sejarah, Madrid selalu ingin menjadi penulis, bukan pembaca. Klub lain mungkin bangga bisa bertahan di Liga Champions. Real Madrid bangga karena mereka membangun sejarahnya. Budaya inilah yang menarik pemain-pemain besar datang ke Santiago Bernabéu. Yang terakhir, strategi kompetitif jangka panjang. Real Madrid mungkin dikenal sebagai klub elit penguasa, Liga Champions dan pengumpul trofi tak henti-henti. Namun di balik gemerlap medali dan parade kemenangan, ada satu hal yang membedakan mereka dari para pesaingnya. Strategi jangka panjang yang cermat, sabar dan visioner. Madrid bukan klub yang mengejar hasil satu musim, lalu bubar rencana di musim berikutnya. Mereka membangun dinasti warisan yang dirancang untuk bertahan lintas generasi. Inilah yang membuat Real Madrid istimewa, ketika banyak klub besar lainnya sibuk mengejar kejayaan instan dengan membeli pemain mahal dan mengikuti tren taktik sesat. Madrid menggelar strategi bisnis dan olahraga dengan cakrawala panjang. Mereka tahu kemenangan sesungguhnya bukan hanya mengangkat piala hari ini, tapi memastikan klub masih kompetitif 20 tahun dari sekarang. Contohnya bisa dilihat dari investasi mereka di sektor digital dan teknologi. Real Madrid telah mengembangkan infrastruktur esports, sistem data analytics untuk pemantauan performa pemain, menjadi stadion pintar bernilai lebih dari 800 juta euro. Bukan hanya untuk pertandingan, tapi juga konser, konferensi, hingga acara e-commerce. Semua ini bukan hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga menciptakan pengalaman imersif bagi fans global di era digital. Tak hanya itu, Real Madrid juga memimpin dalam strategi ekspansi global fanbase. Mereka membentuk divisi khusus untuk engagement dengan fans di Asia, Amerika, dan Afrika melalui media sosial, konten video lokal, dan komunitas online berbahasa daerah. Strategi ini membuahkan hasil nyata. Pada 2024, Madrid tercatat sebagai klub dengan jumlah pengikut aktif terbanyak di dunia, lebih dari 287 juta. Fans digital yang berarti juga potensi pasar merchandise dan langganan digital yang terus tumbuh, serta mendesain ulang Santiago Bernabéu. Real Madrid bukan sekadar klub, ia adalah institusi olahraga global yang telah berkembang melampaui batas sepak bola. Sebuah entitas yang tak hanya memenangkan trofi, tapi juga memenangkan kepercayaan pasar, kekaguman sponsor, dan yang terpenting, kesetiaan jutaan penggemar lintas generasi. Klub ini membuktikan bahwa dominasi olahraga bisa dibangun seiring dominasi finansial tanpa harus mengorbankan identitas. Saat banyak klub besar hidup dari utang, Real Madrid justru menjadikan neraca keuangan sebagai senjata utama. Ketika klub lain berlomba membeli pemain mahal dengan modal pemilik, Madrid justru mengandalkan kombinasi strategi jangka panjang, pembangunan akademi branding global, dan keputusan bisnis presisi. Terima kasih football lovers telah menonton cerita Real Madrid. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.